Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam satu Anggara. Baik, Bapak, Ibu, dan Bunda-Bunda semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pergeseran di aplikasi Arkas. Ya, sebelum itu saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya Arkas yang akan kita gunakan merupakan Arkas versi 4.2.0 pada saat ini. Apabila nanti ada perubahan di kemudian hari, kemungkinan apabila itu masih Arkas 4 maka tidak signifikan ya, hanya mungkin ada pembaharuan di sana sini aja. Di sini kita semuanya belajar bersama. Jadi apabila nanti ada perbedaan, kemungkinan itu hanya sebuah teknis dan administratif saja. Jadi apa yang akan saya tunjukkan di sini dan apa yang kita pelajari hari ini merupakan pemahaman saya ya sesuai dengan keadaan di tempat saya. Jadi nanti apabila ada perbedaan, kemungkinan hanya bersifat administratif dan teknis saja. Dan selebihnya kemungkinan sama ya. Jadi itu Bapak, Ibu, dan Bunda semuanya. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan pergeseran, alangkah baiknya kita akan mengetahui nih teknis apa saja sih yang bisa dilakukan pergeseran. Oke, baik, kita akan pahami dulu penjelasan berikut ini. Baik, jenis-jenis pendanaan di dalam Arkas ya itu ada belanja non modal dan belanja modal. Belanja non modal terdapat dana operasional, sedangkan di belanja modal ada dana alat dan mesin dan dana aset. Perlu diketahui bahwasanya pada perencanaan pergeseran ini kita harus memahami perencanaan awal anggaran pada saat awal Arkas disahkan, sehingga nanti untuk menjadi dasar pada saat akan melakukan perencanaan pergeseran ya, di mana yaitu terdapat pada rencana revisi pergeseran yang akan kita lakukan. Kita harus mengetahui jenis kode rekening belanja di masing-masing yang akan kita lakukan revisi pergeseran. Dalam kode rekening yang tadi saya sampaikan, ada 3 pembelanjaan jenis, yaitu belanja operasional, belanja alat dan mesin, dan belanja aset. Bunda dan Bapak Ibu harus memahami belanja apa yang kiranya yang akan dilakukan perencanaan revisi pergeseran. Seperti contoh yang akan kita berikan yaitu belanja operasional. Contoh bila belanja operasional, maka hanya bisa kita lakukan pergeseran dengan belanja operasional saja dan itu bisa. Sedangkan untuk belanja alat dan mesin dan belanja aset itu tidak bisa. Harus sesuai dengan jenis kode rekening masing-masing. Tidak bisa menyilang antara belanja alat dan mesin dan belanja aset. Karena yang akan kita lakukan pergeseran adalah belanja operasional. Begitupun apabila di situ Bunda dan Bapak Ibu melakukan revisi pergeseran dengan indikator belanja alat dan mesin, maka hanya bisa kita lakukan dengan belanja alat dan mesin. Sedangkan untuk belanja alat dan mesin tidak bisa dilakukan belanja operasional atau juga dengan belanja aset. Itu tidak bisa. Selain kita akan menggeser dari jenis kode rekeningnya, ya kita juga bisa melakukan pergeseran menggunakan bulan. Bulan yang akan kita lakukan pergeseran, misalnya Bunda dan Bapak Ibu ada pergeseran di bulan Maret. Ya. Di bulan Maret ini Bunda dan Bapak Ibu tidak jadi atau lupa dalam pembelanjaan, maka kita bisa geser di bulan berikutnya sesuaikan dengan minat dan keadaan Bunda dan Bapak Ibu. Di sini saya contohkan di bulan Juni. Maka bulan Maret ini saya geser bulannya menjadi bulan Juni. Nah, selain pergeseran bulan perencanaan, juga kita bisa melakukan perubahan nama satuan barang. Kita bisa merubah nama satuan yang awalnya mungkin salah satuannya, kita bisa merubah pergeseran ya, merubah nama dengan pergeseran ini.
Seperti contoh satuan listrik yang awalnya mungkin Bunda dan Bapak Ibu menggunakan meter, bisa kita rubah namanya menjadi kWh. Atau satuan air yang awalnya kita mungkin salah menggunakan meter persegi, kita rubah namanya menjadi meter kubik. Dan mungkin satuan hari bisa kita rubah menjadi satuan bulan. Nah, kesimpulan dari perencanaan revisi pergeseran anggaran ini, satu, kita bisa menggunakan pergeseran dengan menyesuaikan jenis kode rekening belanja. Tidak bisa kita menggunakan dengan silang jenis kode rekening belanja. Jadi sesuaikan dengan jenis kode rekening belanja. Yang kedua, kita bisa menggeser bulan perencanaan belanja dari bulan Mei menjadi bulan Juni atau yang lainnya. Sedangkan untuk merubah nama satuan barang juga bisa kita lakukan, yang awalnya mungkin satuannya kilo menjadi meter dan lain sebagainya. Dari ketiganya itu, yang paling penting adalah belum direalisasikan atau dimasukkan ke dalam BKU Arkas. Apabila ketiganya sudah dimasukkan, maka tidak bisa kita rubah karena di situ tidak bisa kita rubah sama sekali. Baik Bapak Ibu dan Bunda semuanya, barusan kita telah melihat gambaran penjelasan dari apa saja sih yang bisa dilakukan pada pergeseran teknisnya. Nah, di mana pergeseran ini hanya bisa dilakukan hanya sesuai dengan jenis kode rekening belanja ya. Kemudian mungkin pergeseran bulan dan juga mungkin pergeseran satuan barangnya ya, satuan nama barangnya. Nah, sebelum saya masuk pada penjelasan pemahaman tentang Arkas, pergeseran Arkas, mungkin Bunda dan Bapak Ibu semuanya siapkan dulu catatan-catatan ya, mungkin bisa catatan kecil, pena, pensil, dan mungkin kertas untuk mungkin ada hal-hal yang penting nanti akan saya bahaskan. Oke, silakan buka Arkas masing-masing ya, sesuai dengan yang terbaru mungkin apa. Di sini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu dan Bunda semuanya, di sini kita akan melakukan pergeseran, maka klik saja pada menu penganggaran. Ya, mungkin ketika awal-awal masuk kita akan diarahkan di menu penganggaran. Lalu kita klik saja ya di RKAS tahun berjalan ya, tahun berapapun itu. Di sini tahun 2024. Kemudian klik saja tanda panah kecil ini, kemudian buka. Nah, setelah itu di sini ada menu-menu tool-tool yang banyak ya, ada 5. Tapi di sini kita fokus pada pergeseran untuk perubahan nanti ya pada saat kita setelah tutup BKU tanggal 31 Agustus. Nah, sedangkan pergeseran mungkin ada batas jumlahnya ya. Kita bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan dan memaksimalkan pergeserannya. Nah, di sini kita klik saja pada menu pergeseran. Nah, kemudian pada kotak dialog kita munculkan, kita klik saja ya lanjutkan. Tunggu sinkronisasi data. Apabila sudah muncul semuanya, kita klik saya mengerti. Nah, Bunda dan Bapak Ibu, perlu diketahui di sini indikator ada yang tadi saya jelaskan, ada operasional, ada alat dan mesin, dan juga ada dana dan aset. Nah, di sini ternyata saya ada sisa belanja Rp6 ya. Di sini terindikasi ada kurang anggaran Rp6. Nah, ini bukan kurang pada saat penganggaran awal. Tapi di sini ada sisa belanja yang mungkin kembalian ya atau sisa dari perencanaan ya, yang awalnya mungkin Bunda dan Bapak Ibu menganggarkannya itu 1.006.000 ya, ternyata di siplahnya itu hanya Rp1.594. Nah, sehingga ada sisa Rp6 di sini ya. Nah, Rp6 ini kita arahkan kemana gitu ya. Biasanya Bunda dan Bapak Ibu kan bingung ini. Ini ada Rp6, ini kemana Pak? Nah, di sini ada indikator bahwasanya ini ikut operasional. Maka caranya nanti kita akan habiskan ini untuk di operasional.
bukan di alat dan mesin ataupun dana aset. Nah, sebelum saya masuk pada pergeseran, kita cek dulu yang sisa-sisa. Kita cek dulu anggaran kita apakah sudah balance ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan Bunda semua perhatikan di sini, penerimaan tahap 1 itu sekian dan penerimaan tahap 2 juga sekian. Nah, perencanaannya harusnya balance ya, 296 250 dan ini juga balance harusnya seperti itu. Tapi mungkin pada saat realisasinya perencanaan kita itu mungkin lebih ya. Nah, kita akan cari Rp6 ini apa. Tapi sebelum itu penjelasannya di sini Bapak Ibu. Perencanaan tahap 1 Januari Juni bisa kurang dari jumlah penerimaan di tahap 1 dengan catatan perencanaan pada anggaran tahap 1 lebih dari 85%. Nah, kenapa 85%? Ini hanya pendapat saya ya, maksudnya itu opini dari saya sendiri, biar nanti kita tidak ragu kalau kurang dari 50% maka nanti bahaya kan gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita buat balance sesuai dengan penerimaan biar nanti kita tidak was-was atau tidak ragu. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan maka buat seperti itu aja 85% lebih dikit nggak apa-apa. Nah, apabila perencanaan pada tahap 1 periode Januari sampai Juni tidak boleh lebih besar dari jumlah penerimaan di tahap 1 sebab dikhawatirkan anggaran habis namun kita sudah terlanjur membelanjakannya. Nah, seperti keadaan saya, ini Rp6 ini merupakan kelebihan ya, kelebihan di tahap 1 sehingga saya pada saat pembelanjaan itu saya kurangi Rp6 gitu ya. Sehingga ada di sini otomatis masuk di belum dianggarkan 6. Coba kita lihat review ya, kita klik saja review untuk melihat periode salur. Nah, di sini anggaran tahap 1 itu perencanaannya sudah sesuai 296 250. Nah, karena tadi terpotong Rp6 ya, sedangkan tahap 2 itu 296 249 994. Nah, coba kita cek apakah sesuai. Tahap 2 ini kurang Rp6. Tahap 2 ya. Oke, lalu kita hitung. Nah, ternyata memang kurang Rp6 ya. Kemarin saya memasukkannya di tahap 1 kelebihan gitu ya. Makanya di situ terindikasi Rp6. Nah, sehingga Rp6 ini akan kita masukkan di tahap 2 ya. Nanti ini ikut tahap 2. Karena tahap 1 sudah sesuai gitu ya. Nah, maka Rp6 ini nanti kita akan ikutkan di tahap 2 sisanya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mulai dari pergeseran. Nah, pergeseran pertama yang biasa saya lakukan yaitu mengambil sisa jatah dari sisa dana dan jasa, daya dan jasa, maaf. Daya dan jasa itu maksudnya daya kayak listrik apabila ada sisanya atau air atau mungkin juga internet wifi ya kalau ada sisa. Nah, namun di sini saya nggak ada sisa dari wifi karena sesuai stagnan ya, tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Kemudian telepon juga ya mungkin seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita akan masuk. Pertama kita akan merevisi keadaan daya listrik ya, listrik. Kita akan merevisi daya listrik ya, di sini biaya tarif listrik umum. Nah, di daya listrik umum ini selain saya merevisi anggaran, saya juga akan mengganti satuan ya, satuan barang, nama barang di sini meter. Harusnya saya menggunakan kWh ya. Jadi ada 2 nanti yang akan pada penjelasan ini. Oke, silakan klik saja pada garis titik horizontal ini ya. Kemudian edit detail anggaran. Nah, Bunda dan Bapak Ibu, perencanaan saya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni di tahap 1. Namun, ya, perlu diperhatikan Januari sampai Mei sudah saya tutup sehingga perencanaannya masih di bulan Juni. Ya, jadi saya Januari, Februari, Maret, April, Mei itu BKU-nya sudah saya tutup. Nah, BKU pada bulan Mei itu ternyata masih ada sisa, yaitu 1486. Ya, 1486. Baik. Coba kita hitung, kenapa kok sisa 1486 sedangkan pada sisa Januari itu kok tergunakan semua sampai dengan April.
Harusnya pada Januari ini ada sisa. Coba kita perhatikan pada perhitungan listrik berikut. Nah, pada Januari ada realisasi 2310 atau 2.310 rupiah. Sehingga sisa 640 alokasi dari anggaran. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Pada saat pengalokasian anggaran, saya alokasikan anggarannya 2950 kWh sama rata semua ya sampai dengan tahap tahap 2 ya sampai dengan tahap 2. Tahap 1 sampai tahap 2 sama rata. Cuman di sini saya batasi sampai dengan tahap 2. Ya, karena kita masih penggunaan tahap 1. Karena kita masih menggunakan tahap 1. Nah, sehingga alokasinya akan seperti ini, Bunda. Ini alokasi setiap bulannya. Nah, loh kok berubah? Nah, ini ya saya jelaskan. Ketika saya menggunakan anggaran, ya ini 2310. Ketika saya menggunakan anggaran 2310, sorry. Ketika saya mau menganggarkan 2950, ya itu kan karena kita belum tahu nilainya. Karena pada bulan Januari harusnya itu 2310. Ya, tapi kan pada saat perencanaan kita nggak tahu nilai dari KWH listrik pada saat Januari karena pada saat saya perencanaan itu bulan Desember, November atau Desember, kurang lebih November sampai Desember ya. Nah, kemudian ketika saya merealisasikan sesuai dengan jumlah yang saya bayar, yaitu sesuai dengan realisasi yang ada, sesuai dengan nota pembayaran, yaitu 2310. Sesuai dengan nota saya. Nah, ketika saya masukkan ya, saya masukkan di Arkas. Nah, tersisa 640. Nah, sisanya ini kemana? Sisanya ini menjadi alokasi anggaran, terakumulasi anggaran pada bulan Februari. Sehingga bulan Februari yang pertama saya anggarkan 2950 menjadi 3590 karena ada sisa dari bulan Januari. Nah, hal itu akan terus terakumulasi sampai dengan bulan berkenaan, yaitu sampai dengan bulan Mei ya, Mei, karena saya bulan Mei baru tertutup sehingga bulan Juni ini harusnya tersisa 4436. Pada saat akumulasi ya, pada saat realisasi nanti akan muncul 4436. Nah, karena ada sisa dari bulan Mei, bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu 1486. Coba kita cek apakah sama 1486. Nah, sama ya. 1486. Ini sisa dari mulai Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, 1486. Nah, namun berhubung bulan Juni belum saya tutup, nah di sini tidak saya gunakan. Sehingga di sini nanti angka 2950 pada bulan Juni ini ya, 2950 bulan Juni ini akan saya revisi sesuai dengan nota milik saya karena bulan Juni kan sudah berjalan nih dan saya sudah mengetahui. Nah, maka nanti saya rubah sesuai dengan nominal di nota saya dan satuannya juga saya rubah sesuai dengan ketentuan dari dinas yaitu pemakai KWH. Sedangkan sisa dari bulan Mei akan saya ambil untuk saya alokasikan di kegiatan yang lain. Nah, bagaimana Pak cara mengambil alokasi anggaran dari sisa dari listrik ini? Nah, di sisa listrik ini, kalau Bunda dan Bapak Ibu perhatikan, ya, kalau selama kita belum menggunakan anggaran alokasi yang sudah kita alokasikan, kita bisa menghapus, ya, dengan cara klik tanda seperti kancing baju ini akan terhapus. Tapi bagaimana kalau yang sudah digunakan ini kan tidak ada kancing bajunya nih, apa namanya logo atau tanda kancing baju, ya, di sini. Nah, maka caranya yaitu kita nolkan Bunda dan Bapak Ibu, alokasi yang 1486 ini kita nolkan. Sisanya ini 1486 ini akan masuk di belum digunakan. Ya. Jadi 1486 yang awal tadi 1486 ini kita nolkan terlebih dahulu, maka di sini nanti akan berubah. Ya, coba nanti kita hitung ya. 1486 ditambah 6 ya, 6-nya itu ini. Harusnya tersisa 1492.
Coba kita akan perbarui terlebih dahulu biar nanti yang anggaran sisa ini masuk ke sini ya, masuk ke belum dianggarkan. Nah, di sini, oh maaf, keliru ya. 1.486, maaf. Ya, 1.486.000 maksudnya. Ya, 1.486.000 ya. Itu masuk ke sini ditambah 6 rupiah tadi harusnya 1.4866 ya, 86.006 rupiah. Ini ya sama ya. Maksudnya seperti itu, bukan 1.486 tadi saya hitung bulat ya. Nah, 1.486.006 ini akan masuk ke sini dan menambah alokasi yang ada di sini, yaitu 6 tadi. Ya, baik. Kita lanjutkan bulan Mei tagihan listrik umum. Oke. Nah, 1.486 tadi sudah habis ya, sehingga sisanya yang digunakan yaitu 1.464 ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya saya akan merubah satuan ya, karena merubah satuan berarti kita akan membuat kegiatan baru, bukan ikut yang ini karena ini masih menggunakan meter ya. Kita tidak bisa merubah satuannya. Maka caranya kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus Juni sampai Desember. Nanti sisanya akan masuk ke sini dan kita akan masukkan ulang. Kita hapus dulu. Klik saja. Nah, sudah tidak ada yang tersisa, kita klik perbarui. Nah, tersisa 22086. Nah, akan saya masukkan ulang karena yang listrik tadi, yang listrik umum mana tadi? Nah, yang ini kan sudah habis ya, sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena dianggap sudah habis anggarannya sampai bulan Mei ya. Tadi kita gunakan bulan sisa dari bulan Mei, maka eh, Juni sampai Desember kita buat ulang ya. Kita tambah kegiatan saja, kemudian masukkan listrik, kemudian di sini juga listrik. Nah, kemudian di sini kita pilih yang umum. Nah, pada harga satuan kita masukkan 1.000 ya, biar bulat perhitungannya, biar enak nanti. Tidak, bukan 1699. Karena kalau kita masukkan 1699 nanti hasilnya akan lebih sedikit dari nota yang kita realisasikan, gitu ya. Nah, nanti kita akan contohkan. Pertama kita masukkan angka 1.000, kemudian kita pilih bulannya mulai Juni ya, Juni, kemudian tadi Juli ya. Kemudian Agustus, dan September, buat sampai dengan bulan Desember ya. Nah, kalau sudah bulan Juni ini saya sudah ada nota untuk membayar. Nah, pembayaran saya yaitu 2.520.320 rupiah. Nah, apabila nota di sini, nominal nota di sini saya masukkan sesuai dengan jumlah ya, yang di sini 1699 ya. Coba saya hitung dulu, yaitu 2.520.320 dibagi sesuai dengan batas atas 1699, maka ketemunya seperti ini. Nah, yang kita masukkan angka depan, di belakang koma tidak bisa dimasukkan di aplikasi Arkas ya kan, maka hanya terbayar 1.483. Nah, sedangkan kita biar tidak biar hampir menyerupai, maksudnya hampir sama ya, lebih sedikit tapi tidak banyak, yaitu kita masukkan 1.000 rupiah, yang 1.000, satuan 1.000 ini. Harga satuannya yang 1.000, bukan yang 1699. Kalau angka 1.000 yang kita masukkan, maka akan mendekati angka 2520 320. Hanya 320-nya saja yang hilang ya, karena kita bulatkan. Coba kita hitung lagi. 2520 320 dibagi 1.000, otomatis
yang akan masuk yaitu angka depannya 2520, 2.520.000-nya saja. Kita copy, kita masukkan di aplikasi di Arkas bulan Juni. Coba kita lihat. Nah, 2.520. Nah, mendekati angka sesuai dengan nota ya. Jadi saya pilih yang 1000 bulat gitu ya. Apapun itu. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk revisi air, listrik dan air itu sama ya, seperti ini caranya. Hanya saja kalau air pakai meter kubik ya, untuk listrik kWh. Tapi cara penyelesaiannya untuk mengambil sisa dan menggeser ulang, membuat kegiatan baru, itu caranya seperti ini ya. Hanya saja satuannya beda. Nah, kalau seandainya nanti ada angka 2055, maka cari yang 1000. Kalau saya bulatkan 1000. Kalau 500 saya bulatkan 100 gitu aja biar mendekati gitu Bunda dan Bapak Ibu dalam nanti merealisasikan gitu. Oke. Bisa dipahami ya dari sini. Baik. Untuk selanjutnya Juli sampai Desember. Nah, ini kan kita tidak tahu nih. Ya, Juli sampai Desember kita itu tidak tahu. Tidak tahu itu maksudnya tidak mengetahui nominalnya, nominal dari nilai yang akan kita bayar karena kita masih bulan Juni, sedangkan untuk mengetahui nominal listrik bulan Juli harus di posisi di bulan listrik ya di bulan Juli. Ya, maka saya buat rata semuanya, hanya Desember nanti yang berbeda ya. Saya buat rata dulu. Saya buat rata aja dulu 2950 sesuai dengan bulan sebelumnya ya. 2950 Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Nah, ini saya buat kebanyakan 2.900 ya. Yang Desember nanti urusan kurang bisa kita tambah ya. Nah, kalau setelah itu kita masukkan ke anggaran. Nah, di sini ada sisa 1.916.006. Nah, dari sisa ini kita akan membuat perencanaan apa lagi ya dari tadi kan listrik ya. Kalau seandainya ada Bunda dan Bapak Ibu air, maka silahkan buat perubahan pergeseran seperti yang barusan saya lakukan. Karena air sama listrik itu sama cara penyelesaian pergeserannya untuk mengambil sisanya ya. Nah, apabila Bunda dan Bapak Ibu ada pergeseran telepon atau mungkin internet yang kadang internetnya juga naik turun ya, maka cara penyelesaiannya yaitu silahkan Bunda dan Bapak Ibu itu menghapus terlebih dahulu. Nah, bagaimana Pak? Maksudnya dihapus bagaimana? Maksudnya seperti ini. Bunda dan Bapak Ibu tidak bisa sisa dari telepon atau internet yang satuannya menggunakan bulan itu tidak bisa langsung masuk ke seperti sisa belanja yang tadi saya sisa 6 itu. Jadi tidak bisa langsung otomatis masuk ke sini. Ya, masuk ke belum dianggarkan. Maka harus diteliti terlebih dahulu. Ada tidak antara dianggarkan ya yang dianggarkan itu maksudnya yang di atas nilai dianggarkan sama nilai dibelanjakan itu ada perbedaan enggak? Itu cara mencari selisihnya. Apakah dibelanjakannya itu lebih sedikit dari dianggarkan? Ya. Maka itu saya terindikasi penggunaannya atau realisasinya yang di BKU-kan itu ada kembalian. Nah, tapi dia tidak bisa masuk ke sini. Caranya kita untuk mencari agar bisa kita tarik sisa belanja dari telepon yang satuannya menggunakan bulan, baik itu telepon maupun internet ya. Internet yang menggunakan bulan loh Bunda dan Bapak Ibu semuanya. Bukan yang seperti kWh atau meter kubik yang menggunakan satuan digit ya. Tapi di sini kita menggunakan satuan per bulan. Nah, maka cara penyelesaiannya silakan hapus terlebih dahulu mulai dari bulan apa gitu ya Bunda yang Bapak Ibu yang terbuka. Kalau saya yang terbuka kan mulai dari Juni. Nah, sampai dengan Desember. Nah, silakan dihapus ya, diklik saja seperti tadi ya, kita hapus, mulai kita klik, kemudian kita klik semuanya. Nah, kalau sudah habis yang aktif ya kayak Juni ini kan aktif ya Bunda ya ini masih aktif. Nah, aktif.
Nah, yang tidak aktif itu maksudnya yang kayak gini, yang sudah tidak aktif lagi ya. Nah, silakan hapus bulan aktif ya, yang masih bisa diklik di sini, dirubah-rubah ya. Silakan hapus dulu semuanya. Kalau semuanya sudah dihapus, baru klik perbarui. Baru nanti sisanya dari yang menggunakan satuan bulan itu bisa digunakan ya untuk daya telepon dan internet yang tidak stabil, maksudnya internet yang naik turun juga, mungkin internetnya gabung dengan telepon, internetnya juga mungkin providernya memang seperti itu dan lain sebagainya. Maka caranya yaitu dihapus terlebih dahulu semuanya kegiatannya, kemudian klik perbaharui. Nah, setelah sisa dari telepon dan internet masuk di sini, silakan buat kegiatan baru telepon atau internet ya dengan nominal yang baru atau yang sama kan, karena kita hanya mengambil sisa dari telepon atau internet yang tersisa ya bayarnya. Ya, seperti itu untuk daya telepon dan internet. Nah, untuk token itu kan stagnan ya. Token kan eh, pasca bayar ya kalau nggak salah, lupa saya antara pasca bayar iya. Kalau token kita kan sudah mengetahui per bulan pasti habisnya seperti itu, hanya saja kita menganggarkannya berapa lembar gitu ya, maksudnya berapa token, satu atau dua. Nah, tergantung Bunda dan Bapak Ibu keadaan di satuan pendidikan masing-masing. Maka kalau token tidak perlu seperti itu, karena token sudah pasti ya harganya seperti itu. Tapi kalau menggunakan satuan bulan itu cara menyelesaikannya seperti yang yang telepon barusan yang saya lakukan, contohkan. Sedangkan untuk KWH, listrik dan air itu sama ya, seperti dalam video yang saya contohkan tadi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita Bunda dan Bapak Ibu cek semuanya apakah ada pembelanjaan yang masih aktif ya. Pembelanjaan ya, bukan honor atau kegiatan yang memang per bulan ya, seperti internet itu pasti aktif selama dia digunakan sampai Desember. Tapi kalau digunakannya hanya sampai bulan Juni, maka dia pasti akan habis kalau memang anggarannya satuannya menggunakan KWH dan meter kubik. Ya, jadi periksa lagi apakah ada ya, pembelanjaan yang belum dibelanjakan. Nah, di sini pada bulan Februari saya sudah pembelanjaan sudah semuanya, hanya tertinggal daya dan jasa. Sedangkan pada bulan Maret ya saya ada pembelanjaan ya ini ya, yang memang rencananya yang seragam paskib dan topi paskib itu akan saya pindahkan posisinya ke bulan ya, perubahan bulan, yaitu di tahap 2. Nah, ini ya. Seragam paskib dan topi paskib akan pindah tahap 2. Nah, nanti akan saya contohkan. Kalau pindah tahap 2 bagaimana Pak kalau lintas tahap gitu ya. Nah, lintas tahap itu nanti akan saya contohkan setelah saya akan merevisi yang ini terlebih dahulu ya, karena uraiannya banyak. Nah, ini karena saya ada ini ya, tambahan ya, yang awalnya sebenarnya pada bulan Maret. Nah, ini pada bulan Maret ya kan, tapi karena kurang ya, maka saya geser. Nah, karena nanti tidak sesuai realisasi, maka saya geser sesuai dengan ada penambahan baru. Yang penting namanya ada di Arkas ya. Ada penambahan baru ya, yang tanda merah ini adalah penambahan baru. Nah, maka saya akan masukkan ini terlebih dahulu Bunda dan Bapak Ibu ya, karena ini adalah penambahan baru dan juga bulannya saya geser, yang awalnya di bulan Maret ya, di bulan Maret akan saya geser di bulan Juni ya, biar sesuai dengan keadaan bulannya gitu ya. Nah, baik, mungkin akan saya percepat Bunda dan Bapak Ibu, karena nanti kalau saya buat satu persatu item, karena banyaknya item, maka waktunya yang tidak nutut ya, nanti juga bosan kalau saya terus mendengarkan saya Bunda dan Bapak Ibu. Maka saya akan percepat sedikit ya, percepat, nanti kalau sudah selesai akan saya jelaskan ya. Yang terpenting ya dari itu semua, yaitu kayak pindah tahap bagaimana penyelesaiannya biar tidak bingung ya. Baik, saya akan lakukan percepat, dan kalau ada kalau Bunda dan Bapak Ibu ada penjelasan terkait video bisa dihubungi nomor saya di bawah ini ya.
Oke, saya percepat terlebih dahulu Bunda dan Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi sudah saya masukkan ya yang perencanaan yang ini yang melakukan pergeseran ya, di mana ada beberapa yang harus saya tambahkan dan yang mungkin volumenya yang saya kurangi dan juga ada yang saya tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan realisasi yang saya miliki. Ya. Maka selanjutnya kalau sudah dimasukkan satu kegiatan ini kan dalam satu kegiatan Bunda ya, Bapak Ibu, itu totalnya harus 23750. Nah, kita cek caranya ngecek bagaimana. Kita klik saja review. Di sini ada review, kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan masuk pada menu cetak. Kalau ada tanda error seperti ini, silang saja. Kemudian kita pilih yang rincian kerja bulanan ya, biar cepat gitu ya. Selanjutnya kita pilih bulannya ya. Bulan Juni yang tadi saya masukkan di bulan Juni semuanya. Jadi sesuaikan dengan keadaan Bunda dan Bapak Ibu semuanya. Kita klik pilih bulannya. Nah, di sini Bunda dan Bapak Ibu bisa perhatikan nilai dari yang saya masukkan tadi dalam satu kegiatan yaitu 23750.559 ya. 23750.559. Coba kita cek. 23750.559 sudah sesuai Bunda ya. Jadi kalau memang sudah sesuai kita benar, berarti kalau salah cari mungkin Bunda dan Bapak Ibu ada perbedaan kegiatan sehingga berbeda nominalnya ya, harus disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau saya milik saya petakan dengan kegiatannya sesuai dengan kegiatannya biar saya mudah gitu ya dalam perencanaan. Jadi sesuaikan dengan kegiatannya. Di sini kegiatan 23750.559. Nah, ini sudah sesuai ya, 23750.559. Kalau memang sudah sesuai, kita akan masuk pada berikutnya ya. Di sini ada minus 156253. Nah, jangan risau karena masih ada beberapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, karena ini minus kita biarkan dulu karena ini kan 1 tahun ya. Kita akan cari sumbernya nanti ya. Setelah kita selesaikan baru kita akan tahu berapa minusnya ya, baru kita akan cari yang lain. Nah, di sini kita akan pindah ya. Yang kedua, kita akan pindah antar tahap ya. Ini pindah ke tahap 2 dan ini pindah ke tahap 1. Ya, yang ini sehingga kalau Bunda dan Bapak Ibu perhatikan ya di sini alokasi tahap 1 yang kita pindahkan itu berjumlah 13 juta dan alokasi tahap 2 dari B dan C itu berjumlah 12 juta sehingga normalnya itu selisih 746 antar tahap ya, ini antar tahap. Nah, baik, kita akan pindah tahap 2 dulu ya, pindah tahap kedua yaitu seragam basket yang berada di tahap 1 kita pindah ke tahap 2 terlebih dahulu. Bulan Maret tadi ya. Ini kita pindah ke tahap 2 ya, bebas ya, periodenya yaitu Juli sampai Desember. Jadi di sini saya taruh di September. Kita perbarui. Kemudian yang selanjutnya yaitu topi paskib. Kita pindah di periode tahap 2 yaitu sama di bulan September, kita klik perbarui. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan angka karena kita hanya menggeser bulan ya Bunda dan Bapak Ibu. Tapi kalau nanti kita review antar periode ini yang nanti bermasalah. Nah, di sini nanti aja ya. Kita fokus pada revisi terlebih dahulu, pergeseran terlebih dahulu. Nah,
Selanjutnya yang B ini kita pindah ke tahap 1 ya, cetak stop map sama cetak brosur, yaitu di bulan Juli. Harus tahu letaknya Bunda dan Bapak Ibu. Nah ini ya, ini bulan Juli, ini saya pindah di bulan Juni. Kemudian yang selanjutnya sama ya, cetak brosurnya saya pindah ke bulan Juni. Kemudian yang cetak rapot mat ya, map rapot kita pindah juga di bulan Juni. Nah, kita sudah melewati yang tadi ya, tahap ini ya. Nah, kita akan cari nih perbedaannya ya, perbedaan antar tahapnya. Oke. Baik, Bunda dan Bapak Ibu, kita akan cari perbedaannya. Kita klik review, kita cari periode salur ya, periode salur tahap 1 yaitu 295.673. Kita copy, saya cari ya, ini kalau saya lebih mudahnya gini ya, Bunda dan Bapak Ibu, cari di tahap 1. Nah, kita hitung. Nah, kalau ada minus, kalau ada tanda minus berarti kurang dalam perencanaannya. Berarti tahap 1 kita masih kurang ya dalam merencanakan. Kemudian kita periode salur tahap 2. Kita masukkan di sini. Kita hitung. Nah, sudah langsung ya. 746.580. Nah, di sini lebih 746.580 ya. Berarti kita di sini kelebihan 746.580 ya, sesuai dengan yang tadi. Mana tadi ya? Nah, 746.580 ya. Karena ada perpindahan antar apa namanya? Antar tahap ya tadi, yang pindahan ini tahap 1 kita pindah ke tahap 2, dan tahap 2 yang ini kita pindah ke tahap 1 ya. Antara B dan C ini kita pindah ke tahap 2, sehingga di sini sisanya 746.586 ya. Mana tadi 746.586. Nah Pak, ini kan 746.580, kenapa ada 86? Nah, kalau Bunda dan Bapak Ibu lihat yang awal tadi, bahwasanya ada 6 sisa Rp6 pada saat saya buka pergeseran. Nah, itu milik dari sini ya, 6-nya itu dari tahap 2. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Sisa tahap 2 itu ada selisih Rp6. Baik, kita akan fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan tahap 2 ya, karena saya ingin menyamakan atau membalancekan, meratakan antara penerimaan tahap 2 dan tahap perencanaan tahap 2 sama gitu ya. Dalam periodenya penerimaan dan perencanaan saya samakan terlebih dahulu biar saya mudah nanti untuk mengontrol yang tahap 1. Baik, yang tahap 1, tahap 2 ini saya samakan terlebih dahulu sesuai dengan penerimaan ya. Jadi di sini saya ada catatan bahwasanya selisih alokasi 746.586 ya, saya akan ambil dari penghapusan surat kabar tahap 2. Nah, oke. Surat kabar tahap 2 berarti periode Juli, surat kabar. Nah, ini ya. Saya hapus, kita edit detail tahap 2. Tahap 2 berarti periode Juli sampai Desember. Oke. Nah, kita klik perbarui. Oke. Kemudian kita klik review lagi, kita copy ya periode tahap 2, anggaran tahap 2 yang kita anggarkan, sisa atau selisih berapa dari perencanaan. Nah, sisa 26580. Coba kita cek. 26580. Ingat 6-nya tadi adalah sisa ya, sisa dari sini. Jadi 26 sisa 26580. Nah, 26580 ini akan saya masukkan kemana? Nah, 26580 saya ambilkan dari mana gitu ya, karena masih kurang nih ya. Ingat
Di sini tandanya plus berarti kelebihan, kelebihan anggaran 26580. Berarti tahap 2 ini kelebihan 26580. Saya ambilkan dari mana? Saya akan ambilkan dari Desember ya. Desember di mana ya? Nah, telepon ya. Jadi gini, telepon Desember itu kan 70266 ya, 70266. Kita ambil ya. Kita ambil sesuai dengan nominal di sini, kurangnya yaitu 2658. 2658 harusnya 80, tapi tadi ada 6 rupiah, saya sesuaikan ini 26586. Coba 43680. Berarti di sini caranya, karena kan ini sama rata nih ya. Ini semua mulai Januari sampai Desember itu sama, yaitu 70266. Sehingga kita tidak bisa merubah Desember. Caranya biar bisa kita merubah Desember sesuai dengan nominal kita yang ini 43680, maka saya hapus dulu yang Desember. Kita klik perbarui. Nah, kemudian kita tambah kegiatan. Nah, kita bisa tambah kegiatan. Kalau saya lebih suka sisip ya. Kemudian di sini biaya telepon, puskesmas, dan sekolah. Nah, ini harganya kita samakan dengan harga di sini yang barusan kita akumulasi ya. Kita copy saja biar mudah ya bunda. Kemudian kita pilih Desember ya, biar sesuai dulu. Desember 1 unit per bulan ya. Kita masukkan ke anggaran. Oke, kita review. Kita klik di sini. Nah, sisa berapa ini bunda dan bapak ibu? Oh sorry ya, tadi 6-nya saya masukkan. Mungkin ini ya, kurang kelebihan 6 kalau misalnya. Nah 6 ya, kita kurangi 6 rupiah. Kita kurangi 6 rupiah. Desember tadi ya, yang telepon. Nah ini edit detail 6. Kita klik perbarui, kita review lagi anggaran tahap 2. Nah sudah sesuai ya, 296250 ya, sudah sesuai 296250. Coba kita copy. Nah 0 ya, sehingga sisanya 0, tersisa 0 di tahap 2. Nah kalau tahap 2 ini sudah selesai, maka kita fokuskan di tahap 1 ya, penerimaan tahap, pergeseran tahap 1. Karena anggaran yang kita geser memang agak besar, jadi perlu adanya detail dan perhitungan yang matang. Kalau mungkin kalau perhitungannya kecil bunda dan bapak ibu mungkin bisa ya langsung ini beli ini gitu ya. Tapi kalau yang besar mungkin bisa seperti contoh milik saya ya. Baik. Nah, bunda dan bapak ibu di sini sisa 590.327. Ini milik siapa? Ini milik tahap 1 saja, karena tahap 2 tadi kita sudah selesaikan ya. Dan ini milik operasional, bukan milik alat dan mesin atau aset. Nah, baik. Nanti saya contohkan kalau seandainya di sini sisa 1 rupiah atau sisa berapapun gitu ya. Nah, oke. Nah, baik, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan sisa dari tahap 1 ini apa gitu, untuk beli apa gitu ya. Baik, di sini saya akan rencananya akan membeli refill tinta printer yang sejumlah 607.725. Nah, tapi di sini kita hanya 590.327. Nah, maka kita akan lihat dan kita akan cari 590.327 ini. Nah baik, Bapak Ibu, kita akan mencari yang ini ya, sisa ini buat apa. Nah di sini saya punya catatan bahwasanya saya akan membelanjakan ini nih, refill tinta printer pigment. Nah tapi di sini pertanyaannya angkanya 607725
Ya, maksudnya itu kalau beli 5 totalnya segini dengan harga plus PPN 121.545. Sehingga kurang ya dalam mengakumulasikan. Maka saya akan mengurangi jatah dari beberapa item ya. Di sini mungkin kuas ya. Di sini kuas akan saya kurangi nilainya yang mendekati dari angka ini. Jadi kalau Bunda dan Bapak Ibu sesuaikan dengan keadaan Bunda dan Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan menyesuaikan harga yang mungkin mendekati ya dari yang tadi 32079 kira-kira 32079an ya. Kita klik perbarui. Nah, ternyata hampir sama ya 607532. Nah, 607532 di sini 607532. Oke. Baik. 607532 kalau di sini 607725 ya 725 maka masih kurang ya. Masih kurang. Berarti kita akan mengurangi lagi ya nilainya 32079. Ini dasarnya berapa? Coba kita cek. Kalau 32079 berarti dasarnya coba kita kurangi menjadi 28.000 ya. 28.000 berarti 31080. Memang harus detail Bunda ya Bapak Ibu biar nanti tidak salah kita. Nah, kebanyakan ya. 29 berarti 29 kita masukkan 29. Kalau kita masukkan 29 28 ini 800 ya. Coba 31968 968 betul ya 31698 968. Oke. Nah, ini ya mendekati berarti di sini tadi saya rubah segitu sehingga ini akan mendekati angka yang di sini Bunda dan Bapak Ibu, mendekati angka yang akan kita belanjakan realisasikan sesuai dengan penambahan ya, ini penambahan 607725 dengan akumulasi 121545 ya. Berarti itu coba kita masukkan di tambah kegiatan ya, kemudian di sini kegiatannya untuk asesmen peningkatan kompetensi guna umpan balik pelaporan ya untuk penilaian ya akhir ya, penyiapan ujian. Kemudian di sini kegiatan kantor lainnya untuk printer ya, kegiatan kantor lainnya ya. Nah, ini kemudian tinta printer, nah yang pigmen. Nah, harganya yang penting tidak lebih atas dari harga batas atas ya. Di sini saya memasukkannya 121545. 121545. Coba kita cek biar tidak salah ya. 121545. Oke. Kemudian bulannya kita buat bulan Juni, belinya 5 botol ya. Kemudian kita masukkan ke anggaran. Sisa berapa? 36, sisa 362. Nah, sisa 362 ini kalau Bunda dan Bapak Ibu bingung dalam menyelesaikan, kalau seandainya ini terindikasi di operasional atau modal, ini nanti akan saya tunjukkan. Nah, tapi di sini saya ada salah satu pembelian yaitu fotokopi ya, fotokopi. Nah, ini fotokopi kan saya hapus dulu. Edit detail anggaran, saya hapus. Nah, di sini ada 644. 644 ya, Bunda dan Bapak Ibu. Nah, akan saya contohkan, akan saya beri contoh bagaimana cara menyelesaikan. Pak, kalau seandainya ini itu dihonor terindikasi di dal alat dan mesin atau di dana aset. Baik, saya akan menyelesaikan, memberikan contoh Bapak Ibu atau Bunda bagi ini untuk dana alat dan mesin ya. Tapi ini untuk tahap 1 pergeseran. Kalau perubahan masih fleksibel Bunda ya.
Nanti kalau perubahan nanti saya akan ada video lagi. Jadi dukung terus dan support terus sang pemikir dengan cara klik subscribe dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi biar Bu Benda dan Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam informasi yang saya bagikan. Nah, baik, kalau seandainya 644 ini terletak pada indikator alat dan mesin, maka cara menyelesaikannya silakan Bunda dan Bapak Ibu review terlebih dahulu. Ini kurangnya di tahap berapa? Tahap 1 apa tahap 2? Kalau tahap 2 kan sudah selesai kita tadi ya. Tahap 1 kita fokus di tahap 1. Nah, 644 ini kalau terindikasi di alat dan mesin, maka caranya kita tambah kegiatan ya, karena ini memang kan tidak mungkin kita belikan untuk alat dan mesin karena harga belanja modal itu kan di atas 1 juta ke atas ya mesinnya. Ataupun apalagi aset ya di atas 1 juta. Nah, cara menyelesaikannya seandainya ini terindikasi di alat dan mesin ya. Jadi jangan lihat di sini dulu. Kita akan menyelesaikan bagaimana kalau ini terindikasi di alat dan mesin di sini, merahnya di sini ya. Maka silakan tambah kegiatan. Kemudian pada kegiatan kita pilih contoh pemeliharaan peralatan sekolah atau yang lainnya yang relevan dalam keadaan Bunda dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini kita masukkan rekening belanjanya ya, kita masukkan indikatornya apa. Kalau modal ketik saja modal ya. Modal kita klik modal dan pompa, modal pompa gitu aja ya atau apalah mesin ketik gitu ya. Karena ini kan untuk menyelesaikan agar kita bisa mengesahkan ya, mengajukan pengesahan. Kemudian uraiannya bebas ya, anggap aja mesin tik gitu ya, mesin apa namanya? Tab gitu ya, tab tik gitu ya atau apalah yang uraian. Kalau ada pilihan silakan pilih ya. Kalau seandainya di sini kita anggapannya modal apa ya, belanja modal, kita pilih mesin hitung gitu ya, yang ada pilihannya gitu, kompresor gini ya kan ada pilihannya nih, mesin kompresor apa ini, terserah Bunda dan Bapak Ibu mau pilih yang mana saja karena kita hanya akan menyelesaikan 644 ini, nilai 644 ini. Harga satuan jangan masukkan harga yang di sini tapi harga yang di sini ya, karena kita akan menyelesaikan indikator yang ada di alat dan mesin ya, 644. Kemudian pilih bulannya, bulan kalau tahap 1 yang kurang pilih tahap 1 satu aja, kemudian masukkan, maka dia akan masuk pada alat dan mesin. Nah, di sini otomatis nanti kalau ini sesuai akan hijau seperti ini Bunda dan Bapak Ibu. Ya, karena kan ini kan saya indikatornya kan di operasional, maka di sini akan terindikasi lebih 644. Nah, ini kalau contoh dari Bunda dan Bapak Ibu berada di alat dan mesin. Nah, kalau di aset bagaimana Pak? Kalau indikatornya ada di aset. Nah, maka saya hapus dulu ya yang ini ya. Nah, kalau seandainya ini 644 ini berada di aset, maka sama kita klik tambah kegiatan, kemudian kita pilih pemeliharaan, kemudian di sini silakan ketikkan aset gitu aja. Lalu silakan pilih apa saja ya yang sesuai, buku ilmu sosial karena kita kan hanya untuk menyelesaikan 644 ini, masukkan 644. Nah, kemudian kita pilih bulan Juni, kita pilih 1, kemudian masukkan. Nah, di sini otomatis 0 dan di sini akan ini juga 0 akan warna hijau. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya indikator yang milik saya itu berada di operasional. Maka saya kalau memasukkan ke sini otomatis salah. Ya, ini kan contoh saja Bunda dan Bapak Ibu. Ya, dari sini dapat dipahami ya cara menyelesaikan yang kurang ya, terkantor indikatornya apa. Saya hapus dulu. Nah, baik. Di sini Bunda dan Bapak Ibu, indikator saya itu berada di operasional, maka lebih fleksibel. Akan saya buat apa namanya fotokopi. Ya, fotokopi untuk penggandaan laporan. Penggandaan laporan, kemudian di sini saya pilih penggandaan ya untuk fotokopi penggandaan, cetak dan penggandaan, dan di sini saya pilih yang A4 F4. Fotokopi HVS ukuran 4 F4. Di sini harganya yaitu 644, itu dibagi berapa biar bulat ya. Ini saya contohkan 644 dibagi 4 otomatis 161 yang saya masukkan. Maka harganya di sini 161 ya. 161, pilih bulan Juni.
Nah, di sini kita tadi 4 ya, bagi 4 berarti 4 lembar. Ketika saya masukkan ke anggaran, maka otomatis di sini 0 dan di sini otomatis indikatornya bersih semuanya. Nah, itu cara menyelesaikan pergeseran dan membuat pergeseran. Sebelum kita ajukan, kita review dulu apakah sudah sesuai dengan penerimaan kita, ya. Penyaluran tahap 1 sudah sesuai, periode salur tahap 2 juga sudah sama, jadi sudah balance. Nah, jadi di sini sudah balance semuanya ya Bunda dan Bapak Ibu. Tahap 1 saya masukkan 0. Sudah sama semuanya ya. Sudah 0000. Nah, ini juga sudah 0. Jadi sudah selesai cara penyelesaian milik saya. Nah, seperti itu Bunda dan Bapak Ibu cara membuat pergeseran di tahap ini. Jadi usahakan tahap pergeseran itu terjadi Bapak Ibu lakukan pergeseran pada saat bulan pertengahan Juni ya, jangan mepet. Jangan mepet Juni akhir gitu ya, pertengahan maksimal 16 Juni lah gitu ya. Karena kan kita belum tahu ACC di ACC-nya bulan kapan, tanggal berapa kan gitu ya. Nah, maka untuk membuat pergeseran itu seperti tadi saya sampaikan mulai awal dan akhir. Nah, apabila Bunda dan Bapak Ibu ada pertanyaan silakan kabari saya atau bisa chat saya di nomor ini. Ya, itu nomor operasional kerja saya. Jadi bisa tanya jawab Bunda dan Bapak Ibu terkait AKAS tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda dan Bapak Ibu, tapi sebelum Bunda dan Bapak Ibu selesaikan, klik review ya. Kemudian Bunda dan Bapak Ibu cek apakah honor sudah sesuai dengan persentase dari Bunda dan Bapak Ibu. Kalau PG PAUD mungkin 30% ya kalau nggak salah. Semua tergantung administrasi masing-masing. Kalau SD SMP ke atas itu 50% ya. 50%. Maksudnya 25% di tahap 1, 25% di tahap 2. Berarti totalnya dalam 1 tahun terakumulasi 50%. Apakah sudah kurang dari 50% atau lebih? Kalau lebih silakan atur ulang, jangan sampai lebih karena kalau lebih pasti ditolak ya, persentasenya ada, porsinya masing-masing. Jadi seperti itu Bunda dan Bapak Ibu, sesuaikan dengan persentase yang telah diajukan oleh dinas. Kalau 30% maka sesuaikan 30%. Kalau 50% sesuaikan dengan maksimal 50%, jangan sampai lebih ya. Seperti itu Bunda dan Bapak Ibu. Nah, sebelum ajukan cek kembali apakah anggaran-anggaran yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, karena kalau saya sudah punya data, maka saya anggap ini sudah sesuai karena sudah sesuai dengan data milik saya. Nah, tapi semuanya namanya human atau manusia pasti ada tidak luput dari salah ya, salah dan lupa atau mungkin ada tersinsal gitu ya, tersinsal. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perubahan pergeseran. Nah, maksudnya itu revisi pergeseran Bunda dan Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas silahkan komunikasi chat lewat WA saya di bawah ya, bisa di kolom komentar ada, saya canangkan WA-nya, nomor WA bisa Ibu hubungi, Pak ini. Tapi mungkin kalau apabila saya kurang cepat dalam menanggapi, mohon maaf mungkin saya lagi sibuk dengan yang lain. Maksudnya itu mengerjakan yang lain. Jadi pasti saya balas entah itu kapan, tapi saya nggak bisa cepat, nggak jamin karena belum tentu saya langsung jawab ya. Jadi itu Bunda dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah kalimat dan salah penyebutan dalam mengucapkan istilah-istilah yang saya sampaikan. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam satu anggaran. Tetap semangat dan selalu sehat.